Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat sore sahabat Ramadan, kembali lagi bersama kami dalam acara Ngaji Ramadan Yayasan Tanwirul Mubtadiin di studio TMTV. Hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Kepala Madrasah Tanwirul Mubtadiin, yaitu Bapak Zaifuddin Zuhri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Putri? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah hari ke-9, sudah semangat lagi. Ibadahnya juga lancar ya Bapak? Iya, alhamdulillah harus. Iya harus memanfaatkan momentum yang ditunggu-tunggu. Iya, yang ditunggu-tunggu. 11 bulan. Ya kan, kita tunggu-tunggu 11 bulan masuk Ramadan. Hari ini kita udah masuk ke bulan suci Ramadan. Iya. Nah, di sini hari ke-9 ini kita akan membahas mengenai hikmah puasa Bapak. Betul. Nah, puasa sendiri kan sudah tahu lah ya, banyak orang itu rukun Islam yang keempat gitu Pak. Sebagian orang tahu puasa itu cuma hanya menahan lapar dan haus saja Bapak, tetapi kan banyak seperti itu ya Pak makna puasanya, hikmah puasa. Betul. Sangat banyak sekali gitu ya Pak. Jadi mari kita simak saja penjabaran beliau mengenai hikmah puasa. Kepada Bapak Zaifuddin Zuhri, monggo dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Para sahabat Ramadan yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada sore hari ini Allah menakdirkan kita semuanya untuk bisa melaksanakan aktivitas dan ibadah puasa memasuki hari yang ke-9. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan mudah-mudahan segala godaan minggir untuk sementara, biar kita lebih semangat lagi untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang pahalanya dilipat gandakan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Sementara ini di masyarakat itu memaknai, sering kita lihat puasa itu hanya menahan lapar, menahan minum, itu yang ada di pikiran. Setelah itu kita nyampe nanti pada Hari Raya Idul Fitri. Bahkan mungkin yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana persiapan Hari Raya Idul Fitri itu mulai setat masuk bulan suci Ramadan, sudah mulai mikirin nanti kita mau belanja baju seperti apa. Bahkan tidak terfikirkan apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Apakah kita pernah selama 11 bulan kita melaksanakan khutmil Quran 30 juz dalam satu tahun. Minimal ini ada kesempatan dan pahalanya dilipat gandakan. Jadi kalau selama 11 bulan kita tidak pernah khutmil Quran, di bulan suci Ramadan ini momen, dan insya Allah pahalanya akan digandakan oleh Allah. Kenapa harus istimewa di bulan suci Ramadan? Karena memang banyak sejarah dan beberapa hikmah yang ada di dalam bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Intinya kita di bulan suci Ramadan ini harus bisa mengambil hikmahnya. Hikmah itu kan manfaatnya. Jadi jangan sampai kita masuk ke bulan suci Ramadan kemudian lepas dari bulan suci Ramadan tidak ada apa yang kita peroleh. Ada apa dengan Ramadan? Hanya saya khawatir malah Ramadan nanti tahun ini 1444
ini baju baru saya, tapi tidak ada hikmahnya. Iya. Kan gitu. Ini yang ada di pikiran kita. Iya. Paling tidak ayo kita mulai, kita khutmil Quran, hatam selama bulan suci Ramadan, itu 3 kali 4 kali minimal kan. Apa ya, kalau di luar bulan suci Ramadan kita kadang memang aktivitas penuh, kemudian tuntutan tugas dan sebagainya. Juga sebaliknya anak-anak itu juga di bulan Ramadan juga agak legang untuk aktivitas belajarnya. Bahkan di beberapa instansi muncul pondok Ramadan, pesantren kilat. Ini dalam rangka untuk mengambil hikmah apa yang kita peroleh dari hikmah di bulan suci Ramadan. Jadi ini adalah proses ibadah yang 1 bulan dan ini bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah terkait dengan hikmah puasa adalah dalam rangka untuk mensucikan jiwa. Hikmah puasa yang pertama adalah takziyatun nafs, mensucikan jiwa. Mengapa? Karena dengan puasa manusia bisa memilih dan menahan diri hal-hal yang sebenarnya halal untuknya. Ya, ini penting karena puasa itu melatihnya luar biasa. Jadi kita punya minuman yang super lezat, tapi dan milik kita. Tapi kalau belum waktunya itu nggak boleh diminum. Gitu loh. Jadi itu di situ kita. Yang kedua juga menahan kapan saatnya kita untuk minum. Kemudian kapan kita juga tidak diperbolehkan minum. Yang kedua adalah dalam rangka untuk meredam syahwat. Dalam definisi syahwat ini orang kadang macam-macam, hanya soal perempuan dan laki-laki. Sebenarnya juga bukan hanya itu aja. Jadi bagaimana kita kadang menahan gejolak syahwat bisa diredam. Senjata ampuh yang digunakan untuk menjerumuskan manusia itu bisa dikendalikan dengan puasa. Karena Rasulullah memerintahkan para pemuda. Nah ini khusus untuk para pemuda, jadi cocok kalau untuk Ustazah Putri. Jadi paling tidak untuk melakukan hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan syahwat, dengan hubungan laki-laki dan perempuan, maka lakukan puasa. Jadi puasa ini bisa menetralisir syahwat, gitu loh. Jadi tidak perlu panjang lebar ini saya terangkan karena khawatir dikejar kemana-mana nanti. Karena masih belum ini. Insya Allah nanti minimal ketika kita melihat orang lawan jenis kemudian kita tidak bisa menahannya, maka puasa ini obatnya, tidak perlu ke apotik. Puasa, baca Al-Quran dan seterusnya. Ini hikmah puasa. Yang ketiga adalah melatih kesabaran. Nah ini banyak kita temukan. Kita mau setat sahur, bahkan berakhirnya kita sahur, diperbolehkan sahur, itu kita tunggu. Dan setelah itu kita latih lagi kesabarannya untuk mengikuti sholat subuh gitu. Setelah sholat subuh aktivitas lagi terus, nanti mau maghrib juga seterusnya. Nah puasa ini adalah berpuasa, berkata keji, mengumpat, ini juga dilarang di dalam puasa. Biar kita ini juga selain melatih diri, puasa ini juga biar ada manfaatnya. Jadi kalau pekerjaan kita sudah apa yang kita lakukan puasa, tapi perilaku dan ucapan ini tidak bersikap sebaik dan yang tidak boleh dilakukan selama puasa. Sebenarnya mencaci orang, mencela orang itu tidak harus di bulan suci Ramadan. Cuman ini mungkin yang harus kita ambil hikmahnya bahwa bulan suci Ramadan ini kita melakukan puasa, kemudian untuk menahan tidak boleh mencelah orang dan sebagainya. Prosesnya itu 1 bulan, sehingga pendidikannya panjang. Kadang orang itu hari ini tidak mencelah orang, tapi besok melakukan lagi. Kalau di Ramadan ini tidak, sebulan. Dan apabila dilakukan, maka makna puasanya, pahalanya akan hilang.
Ini yang pendidikan yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Bukan hanya persoalan hari ini udah kita janji tidak melakukan mencela orang, tidak menghina orang, tapi besok. Tapi kalau selama bulan suci Ramadan kita sudah haus, lapar dan seterusnya, ketika melakukan hal buruk itu maka akan hilang pahalanya puasanya. Itu yang keempat. Yang ketiga, kemudian yang keempat adalah membentuk disiplin. Puasa memiliki waktu dan waktu yang mengikat. Kapan mulai berpuasa sudah ada waktunya, yakni mulai terbit fajar. Kapan berbuka juga ada waktunya, yakni ketika matahari sudah terbenam. Jadi ini yang tidak kalah pentingnya. Disiplinnya ini karena Allah, bukan karena manusia. Sementara ini 11 bulan kadang hidup kita itu diatur dan dikendalikan kedisiplinannya karena banyak hal, ya, diakui atau tidak. Hari ini kita dibangun tanpa ada perintah, tanpa ada ini, tidak ada orang yang menjaganya, padahal nasi sudah di depan mata, ya, tapi tidak dimakan. Gitu loh. Ini kan luar biasa. Jadi melatih disiplin tanpa ada atasan, kita melatih disiplin tanpa mandor dan seterusnya. Ini salah satu yang melatih kita untuk bisa melatih disiplin yang sejati. Jadi jangan sampai selepas Ramadan kita ini hanya kerja disiplin karena orang, tapi memang diniati betul-betul kedisiplinan itu karena memang muncul dari asas manfaat dan memang kebaikan hatinya. Jadi kadang kita itu baik dan disiplin karena orang, karena uang, karena ini dan seterusnya. Itu sudah masuki bulan Ramadan harus dihilangkan, nggak boleh itu. Kalau nanti terpaksa, wah nggak ada yang lihat, ini nasi udah depan mata, kita minum dulu atau kita makan dulu, batal puasanya, sia-sia kita puasa. Itu. Kemudian yang kedua, yang kelima adalah puasa ada pengaruhnya secara medis, ada hikmahnya juga. Jadi sementara ini puasa ini bukan tingkatannya nasional, jadi bahkan dunia, dan belum ada orang atau medis hasil survei menyampaikan bahwa puasa Ramadan gara-gara puasa kemudian menimbulkan penyakit yang macam-macam. Yang sering kita dengar adalah malah orang punya penyakit lemah ketika melakukan puasa malah sembuh, gitu loh. Jadi keikhlasan itu juga menjadi sebuah obat. Yang kedua adalah kedisiplinan. Kita ini dari sisi medis kadang pola makan kita itu tidak tentu, kadang makan kadang enggak, kemudian yang dimakan sesuai dengan suka-suka kita padahal tidak memenuhi kebutuhan tubuh kita. Tapi kalau buka puasa, saya yakin semua menu di situ sudah disiapin, betul kan? Bahkan ada kurma, ada telur, ada ini yang 54 sehat, 5 sempurna. Itu yang saya maksud, gitu. Kalau itu bahkan mungkin 6 nanti itu, ya bukan 4 lagi gitu, 6 mungkin ya kalau ketika berbuka puasa. Itu kira-kira. Jadi puasa itu bukan hanya dilakukan di Indonesia, tapi mendunia. Dan sampai detik ini belum ada survei yang mengatakan jangan puasa, nanti kamu bahkan jadi punya penyakit emah atau meninggal karena puasa. Enggak. Yang ada meninggal karena kelaparan. Nah, ini tanggung jawab kita juga ada hikmahnya di situ. Nah, salah satunya adalah hikmah sosial, kepekaan. Apapun kadang kita ini di zaman era digital, kita tidur sudah ada yang nganterin nasinya, apa namanya itu? GoFood. Nah, GoFood, iya kan? Kita di mana? Nah, ini juga tantangan. Ini juga tantangan, nggak enaknya. Kita sudah tidak perlu ke warung-warung yang setengah badan itu. Sekarang ini entah nanti, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini sudah GoFood ini libur dulu. Kecuali untuk buka puasa atau untuk sahur, ya mungkin selain agama Islam juga nggak apa-apa lah. Tapi jangan dampak digital ini malah bukan memberikan
nilai ibadah yang semakin kuat, tapi malah dimanfaatkan yang tidak-tidak. Kembali lagi kepada manusianya. Yang terpenting kita semuanya berusaha untuk bisa memberikan kepekaan sosial kepada masyarakat. Tugas kita di situ, bukan karena seharusnya kita ketika tidak makan mulai pagi sampai sore, itu juga bisa dibuat untuk introspeksi diri. Gitu loh. Yang biasanya makan sehari 3 kali, bahkan bisa 4 kali, disitulah kepekaan sosial itu seharusnya muncul. Bukan malah tidak peka, tapi seharusnya muncul di situ. Minimal kita praktekkan di bulan suci Ramadan. Kita mulai sekarang, tidak usah menunggu-nunggu. Jadi puasa dapat 9 hari, kok bagaimana ya ekonominya masyarakat di sekitar kita yang tidak mampu, yang perlu bantuan. Hari ini jangan menunggu nanti di bulan Syawal, kita lakukan agar pahalanya menjadi pahala yang masuk pada dilipat gandakan tadi itu. Kemudian yang terakhir adalah hikmah puasa membentuk takwa pasti ini. Karena ada makanan di depan meja tidak dimakan karena tidak takwa, ya termasuk karena iman itu ketakwaan itu karena kekuatan iman tadi itu. Jadi orang kalau sudah yakin, sudah percaya bahwa puasa itu adalah amal baik dan pahalanya besar, insya Allah ya keimanannya orang itu sudah tidak perlu dipertanyakan. Nah yang ada makanan nggak ada orang kemudian dimakan, nah itu otomatis itu. Nah termasuk peningkatan ibadah-ibadah yang lain selain puasa itu juga harus ditingkatkan sehingga keluar dari Ramadan sebagai barometer kita untuk menjalankan ibadah, sehingga keluar dari bulan suci Ramadan kita termasuk golongan yang lolos dan bisa melaksanakan dan memaknai ibadah puasa dengan penuh, dengan kafah, kira-kira kayak gitu. Itu yang perlu saya sampaikan, Ustazah Putri. Mudah-mudahan Ustazah Putri juga diberikan kesehatan, bisa menjalankan tugas di dalam kegiatan ngaji Ramadan ini sambil mengisi kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ustazah, Ustadz. Jadi seperti ini. Sudah mendekati buka puasa ini sudah. Jadi pikiran sedikit terbayang-bayang makanan ya Ustaz. Apa yang mau dimasak, mau dimakan gitu. Kayaknya kalau masih ini yang ditembak dulu kan es biasanya. Wah ini es, cari es gitu ya. Jadi seperti itu sahabat Ramadan. Puasa itu tidak hanya menahan lapar dan minum, tetapi juga terdapat beberapa hikmah, diantaranya yaitu mensucikan jiwa, meredam syahwat, melatih kedisiplinan. Nah, melatih kedisiplinan ini sangat penting sahabat Ramadan, karena kenapa? Ketika kita sudah dihadapkan dengan makanan, apalagi pas siang-siang ada es kopior atau apa itu yang betul. Kita bisa saja minum itu Ustaz, tanpa diketahui orang. Iya, tanpa CCTV, tapi kita sebagai umat muslim CCTV kita sangat besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan jadikan puasa kita hari ini hanya menahan lapar saja gitu, karena pahalanya akan kekal abadi. Seperti itu, Ustaz. Betul. Nah, demikian sahabat Ramadan, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.